Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, eh, kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi AK701 dengan 0D NIM 210301010059 dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Agenda yang ingin saya bawakan ada terkait tugas ada 4: sejarah PT Asuransi Jiwasraya, kronologis fraud PT Asuransi Jiwasraya, fakta rumusan masalah. Yang pertama, indikasi awal fraud di PT Jiwasraya, dampak manipulasi laporan keuangan, peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi, tantangan kolusi antara manajemen dan pihak eksternal, penggunaan teknik audit investigasi, peran teknologi forensik dalam membantu auditor, respon auditor terhadap laporan keuangan, langkah auditor dalam menghitung dan memastikan kerugian. Selanjutnya, transparansi dan budaya pengelolaan yang baik. Dan selanjutnya, peran OJK dan kolaborasi dengan auditor investigasi. Dan yang keempat, agendanya adalah prinsip-prinsip yang dilanggar dari kasus PT Asuransi Jiwasraya. Baik, selanjutnya terkait sejarah PT Asuransi Jiwasraya. Sejarah asuransi PT Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya terlahir dari gagasan mulia untuk mendidik masyarakat untuk merencanakan masa depan. Jiwasraya membagi produk-produknya dalam 3 kategori, yaitu produk individu, produk kumpulan, dan produk DPLK. Jiwasraya dibangun dari sejarah teramat panjang. Nah, yang pertama bermula dari NILLMIJ, Netherlands Indische Leveringsverzekering en Unleverente Maatschappij van 1859, merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia, Hindia Belanda. 17 Desember 1960, NILLMIJ van 1859 dinasionalisasi berdasarkan PP nomor 23 tahun 1958 dengan merubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungan Jiwa Sejahtera. Dan selanjutnya berdasarkan PP nomor 214 tahun 1961, 9 perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ van 18959 dilebur menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. Terkait pendirian asuransi Jiwasraya. Yang pertama, tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan keputusan Menteri PPP nomor BAPN 1324, nama perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera diubah menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Jasa Sejahtera. Dan selanjutnya pada 1 Januari 1966 berdasarkan PP nomor 40 tahun 1965 didirikan perusahaan negara yang baru bernama Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya yang merupakan peleburan dari Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Sejahtera. Berdasarkan SK Menteri Urusan Perasuransian nomor 2/SK/66 tanggal 1 Januari 1966, PT Pertanggungan Jiwa Dharma Nasional dikuasai oleh pemerintah dan diintegrasi ke dalam Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya. Berdasarkan PP nomor 33 tahun 1972, perusahaan asuransi Jiwasraya berubah menjadi status perusahaan perseroan asuransi Jiwasraya. Dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 1
tahun 1995 menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Baik, terkait kronologis fraud dari Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi milik negara yang mengalami masalah likuiditas sejak 2006. Namun, masalah memburuk pada 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah. Mirip dengan kasus Enron, skandal Jiwasraya melibatkan skema Ponzi pada produk investasinya, seperti diungkapkan oleh Direktur Jiwasraya Heksana Trisasongko kepada CNBC Indonesia tanggal 29 bulan 12 2019. Dia mengakui bahwa pada awalnya perusahaan tidak berniat mempraktikkan skema Ponzi. Namun di tengah masalah keuangan yang melilit, Jiwasraya menjamin pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan JS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Situasi ini mendorong perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo pelanggan lama mereka dengan premi pelanggan baru. Kantor Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Januari menyebut 5 orang tersangka korupsi. 3 diantaranya adalah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya untuk periode 2013 sampai 2018 dan Direktur Utama Jiwasraya untuk periode 2008 sampai 2018 dan mantan Kepala Investasi Jiwasraya dan Divisi Keuangan. Fakta rumusan masalah. Indikasi awal fraud di PT Jiwasraya dan deteksi oleh auditor melalui audit investigasi. Yang pertama adalah laba semu. Sejak 2006, Jiwasraya membukukan laba yang tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya, yang kemudian terungkap sebagai hasil dari manipulasi laporan keuangan. Yang kedua, selanjutnya, investasi berisiko tinggi. Penempatan dana nasabah pada saham berkinerja buruk dan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tidak kredibel yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan asuransi yang prudent. Dan selanjutnya, gagal bayar kewajiban. Pada 2018, Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada 17.000 nasabah, menunjukkan masalah likuiditas yang serius. Selanjutnya, auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi dengan pertama, analisis laporan keuangan, mengevaluasi konsistensi dan kewajaran laporan keuangan termasuk membandingkan laba yang dilaporkan dengan arus kas dan aset nyata perusahaan. Selanjutnya, penilaian investasi, menelaah portofolio investasi untuk mengidentifikasi penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi atau tidak liquid yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi perusahaan. Uji kepatuhan, memeriksa kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, serta menilai efektivitas pengendalian internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dampak manipulasi laporan keuangan seperti window dressing terhadap keputusan pemangku kepentingan. Praktek window dressing dalam kasus Jiwasraya menyebabkan laporan keuangan menampilkan kinerja yang lebih baik daripada realitasnya. Dampaknya meliputi misleading stakeholder, investor, nasabah, dan regulator menerima informasi yang menyesatkan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kepercayaan terhadap perusahaan. Penundaan tindakan korektif. Regulator mungkin tidak segera menyadari kesalahan keuangan perusahaan, sehingga terlambat dalam mengambil tindakan pengawasan atau intervensi yang diperlukan. Peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi saat audit investigasi. Dalam mengidentifikasi skema Ponzi, auditor berperan untuk yang pertama, analisis sumber dan penggunaan dana, menelusuri aliran dana untuk memastikan bahwa pembayaran kepada investor lama tidak berasal dari dana investor baru, melainkan dari keuntungan operasional yang sah. Evaluasi keberlanjutan bisnis, menilai model bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa
pendapatan dan keuntungan yang dilaporkan berasal dari aktivitas bisnis yang nyata dan berkelanjutan. Pengujian substantif. Melakukan pengujian mendalam terhadap transaksi keuangan untuk mendeteksi adanya pola pembayaran yang tidak wajar atau indikasi penggunaan dana baru untuk memenuhi kewajiban lama. Tantangan kolusi antara manajemen dan pihak eksternal terhadap proses audit, investigasi, dan strategi mengatasinya. Kolusi antara manajemen perusahaan dengan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit auditor dalam: yang pertama, akses informasi. Informasi penting mungkin disembunyikan atau dimanipulasi untuk menutupi kecurangan. Keandalan bukti. Dokumen dan data yang disajikan bisa jadi telah direkayasa untuk menutupi jejak kolusi. Selanjutnya, strategi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu meliputi: yang pertama, penerapan skeptisme profesional. Auditor harus selalu mempertanyakan keandalan informasi dan tidak mudah menerima penjelasan tanpa bukti kuat. Yang selanjutnya, penggunaan teknik audit forensik. Menerapkan prosedur audit forensik untuk mengidentifikasi, menganalisis bukti kecurangan, termasuk melalui analisis data elektronik dan jejak audit digital. Yang selanjutnya, wawancara independen. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait di luar manajemen dan pihak eksternal yang dicurigai terlibat untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Penggunaan teknik audit investigasi untuk melacak alur dana yang salah alokasikan pada investigasi saham gorengan. Untuk melacak alur dana yang dialokasikan pada saham gorengan, auditor dapat: yang pertama, analisis transaksi keuangan. Menelusuri detail transaksi pembelian dan penjualan saham untuk mengidentifikasi pola investasi yang tidak wajar atau beresiko tinggi. Yang selanjutnya, penilaian kualitas investasi. Mengevaluasi kredibilitas dan kinerja emiten saham yang diinvestasikan, termasuk menilai apakah keputusan investasi didasarkan pada analisis yang rasional atau motivasi lain. Dan yang terakhir, konfirmasi pihak ketiga. Mengkonfirmasi transaksi dengan broker, bank kustodian, dan pihak ketiga lainnya untuk memastikan keabsahan dan tujuan sebenarnya dari investasi tersebut. Peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti fraud melalui pengelolaan investasi. Teknologi forensik membantu auditor dalam: yang pertama, analisis data besar atau big data analytics. Memproses dan menganalisis volume data transaksi yang besar untuk mengidentifikasi anomali atau pola yang mencurigakan. Yang kedua, pemulihan data yang dihapus. Menggunakan perangkat lunak forensik untuk menemukan data yang sengaja dihapus atau dirusak untuk menyembunyikan bukti. Analisis jejak digital. Melacak aktivitas digital terkait dengan investasi seperti email, log server, dan komunikasi lainnya yang mungkin mengungkap kolusi atau kecurangan. Dan yang terakhir, visualisasi data. Menggunakan alat visualisasi untuk membantu memahami hubungan kompleks antar pihak dan alur dana dalam skema fraud. Respon auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya, langkah yang perlu diambil meliputi: yang pertama, laporan dengan opini tidak wajar. Memberikan opini disclaimer atau adverse jika laporan keuangan menunjukkan ketidaksesuaian material. Yang kedua, komunikasi dengan regulator. Melaporkan temuan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau regulator lain yang relevan untuk tindakan lebih lanjut. Dan selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Memberikan rekomendasi kepada manajemen memperbaiki laporan keuangan dan pengendalian internal. Dan yang terakhir, dokumentasi temuan. Menyusun dokumentasi lengkap atas temuan dan bukti yang mendukung untuk digunakan dalam proses hukum jika diperlukan. Langkah auditor dalam menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud. Untuk menghitung kerugian akibat fraud seperti dalam kasus Jiwasraya,
yang perlu dilakukan adalah yang pertama, rekonsiliasi keuangan. Meninjau semua transaksi keuangan untuk mengidentifikasi dan menghitung dana yang diselewengkan. Selanjutnya, analisis aset dan liabilitas. Membandingkan antara aset dan kewajiban perusahaan yang tercatat dengan kondisi aktual untuk menghitung selisih yang tidak wajar. Perhitungan nilai wajar investasi menggunakan pendekatan penilaian aset untuk menentukan nilai wajar dari investasi yang salah kelola. Kolaborasi dengan ahli, melibatkan ahli valuasi dan investigasi keuangan untuk memastikan keakuratan perhitungan kerugian. Selanjutnya, transparansi dan budaya pengelolaan yang baik, good governance, sebagai pencegahan fraud. Membangun transparansi dan budaya pengelolaan yang baik melibatkan penguatan tata kelola perusahaan, mengadopsi prinsip good corporate governance (GCG) seperti akuntabilitas, transparansi, dan independensi dalam pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, pengawasan internal yang ketat, meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dan dewan komisaris dalam memantau kinerja ke manajemen. Dan selanjutnya, pelatihan etika, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai etika bisnis dan kepatuhan untuk mencegah praktik curang. Peran OJK dan kolaborasi dengan auditor investigasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam pengawasan perusahaan seperti Jiwasraya dengan pengawasan kepatuhan, memastikan perusahaan mematuhi regulasi asuransi dan keuangan yang berlaku. Audit khusus, menginisiasi audit khusus terhadap perusahaan yang menunjukkan indikasi fraud. 3. Publikasi informasi, memberikan peringatan kepada publik terkait perusahaan yang berpotensi bermasalah. Dan selanjutnya, kolaborasi antara auditor investigasi dan OJK dapat dilakukan melalui berbagi informasi. Auditor menyampaikan temuan dan bukti kepada OJK untuk mendukung tindakan regulasi. Koordinasi penegakan hukum, bekerja sama dengan aparat hukum dan regulator lain untuk menangani kasus fraud. Dan selanjutnya, pengembangan regulasi, memberikan masukan kepada OJK untuk menyusun regulasi yang lebih ketat guna mencegah kecurangan serupa di masa depan. Prinsip-prinsip yang dilanggar dari kasus fraud asuransi Jiwasraya ini. Yang pertama, prinsip-prinsip yang dilanggar adalah transparansi. Jiwasraya melakukan window dressing pada laporan keuangannya sejak tahun 2006, tetapi audit laporan keuangan PT Jiwasraya harus baru dilakukan pada tahun 2017. Dan hasil audit membuktikan bahwa tidak terlaksananya prinsip transparansi. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Perusahaan menggunakan uang yang didapatkan dari produk JS Saving Plan untuk diinvestasikan di saham-saham yang tidak memiliki akuntabilitas, tidak memiliki fundamental yang baik, serta memiliki resiko yang sangat tinggi bagi PT Jiwasraya. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab. PT Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada nasabah JS Saving Plan. Ini berarti mereka sudah mengabaikan tanggung jawab kepada nasabah. Dan yang keempat, independensi atau kemandirian. Pada kasus PT Jiwasraya terlihat bahwa perusahaan ini juga mengabaikan prinsip independensi karena dari 13 perusahaan manajer investasi yang terlibat, diduga di dalamnya terdapat kepentingan pribadi dari pihak manajemen Jiwasraya maupun dari pihak lainnya. Dan yang terakhir adalah fairness atau keadilan. PT Jiwasraya tidak berperilaku adil untuk memenuhi hak para stakeholder berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja dari saya untuk mempresentasikan tugas audit forensik kali ini. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.